Pagi ini kita mengawali kegiatan ori kita di dalam kurban perayaan Ekaristi. Mari kita menyerahkan semua harapan kita, mempercayakan semua kecemasan, kegelisahan kepada Tuhan. Karena bersama Dia semua harapan dapat tergapai, semua kegelisahan dapat teratasi. Sadar bahwa kita adalah manusia lemah, rapuh di hadapan Tuhan. Marilah di alprai keselamatan ini kita menyesali dosa-dosa kita dan mohon ampun dari Tuhan. Kita menjawab, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami mohon, berilah kami Yesus Putramu, yang akan membimbing kami dan menghindari kami dari bahaya maut dan kebinasaan. Kami mempersembahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari-hari ini. Hadirlah bersama kami, dampingilah kami. Surilah kami dengan roh ilahi-Mu. Semoga kami semakin mengenal Engkau dan semakin datang dekat padamu lewat seluruh aktivitas kami, terutama persiapan-persiapan kami di tempat ini beberapa hari ini. Berkatilah para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan juga anugerahkanlah rahmat penyertaan-Mu bagi para calon mahasiswa-mahasiswa kami yang baru. Semoga berkat bimbingan-Mu, mereka sungguh mengalami bahwa di tempat ini mereka boleh bertumpah dan mengalami kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh siap terhadap Musa karena wanita Kus yang diperisterinya. Memang Musa telah memperisteri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi.
Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa, aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh siak terhadap hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu, Miriam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku datang
takhtamu dan serta surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redahlah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkaulah Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengar Harun, Musa, dan Bilyam. Harun dan Bilyam kita dengar dalam bacaan tadi bahwa mereka sepertinya cemburu kepada Musa, atau mereka tidak sungguh-sungguh mengaku Musa sebagai nabi. Mana mungkin Allah hanya bersabda lewat orang itu? Bukankah melalui kita juga Allah bisa bersabda? Mau mengklaim diri bahwa kebenaran itu ada pada diri siapa saja.
untuk kita umat Katolik, kita masing-masing mendapatkan anugerah Roh Kudus, tetapi kebenaran iman kita pada akhirnya adalah yang dirumuskan oleh Magisterius, Paus dan para uskup sebagai pengajar iman yang benar. Kan itu tidak ada seorang Katolik pun yang mengatakan tidak, uskup salah, Paus salah, ini yang benar. Anda bukan Katolik. Kata dibuat oleh Musa. Ketika dia dicemooh, bahkan direndahkan, dia tidak membalas yang kejahatan. Dia malahan memohon rahmat dari Tuhan supaya orang-orang itu bisa terbebaskan, bisa terselamatkan. Dan kita dengar dalam bahasan tadi bahwa Tuhan menilai jahat tindakan Harun dan Miriam. Tetapi Musa mendoakan, Tuhan biarkanlah dia sembuh, sembuhkanlah dia. Dan tidak baca ayat berikutnya dikatakan bahwa memang Tuhan mengatakan tidak. Dia harus mengalami itu dulu, biarlah dia diasingkan, disingkirkan selama 7 hari karena kena penyakit kusta. Dan sudah 7 hari barulah boleh dia sembuh. Tuhan mendengarkan doa Musa, tetapi tetap membiarkan pilihan itu supaya dia mengalami akibat dari perbuatannya selama 7 hari. Hal yang sama perhatian Tuhan dan juga Musa kepada sesama kepada umatnya adalah dilakukan Yesus dalam bahasa Injil. Dia menyuruh mereka pergi duluan naik perahu. Di dalam Alkitab sebagaimana menjadi lambang simbol tahun iman pada tahun 2011-2012 yang lalu, gereja adalah bahtera, gereja adalah perahu. Kita adalah perahu itu. Angin sakal adalah digambarkan sebagai berbagai macam tantangan, persoalan hidup, kegelisahan, kecemasan kita, sudah angin sakal. Dan ketika Yesus berada bersama mereka dalam perahu, angin sakal menjadi reda. Maka kita sebagai gereja yang dilambangkan dengan perahu memang tidak jarang diombang-ambingkan oleh gelora angin sakal dari berbagai macam alat. Kita juga mungkin seperti Petrus, ingin sekali mendekat dengan Tuhan. Tuhan, kalau benar itu engkau, suruhlah aku datang. Datanglah. Tetapi bersama itu juga masih ada keraguan-raguan, karena masih dihimpit oleh berbagai macam kecemasan, ketakutan, kelemahan iman. Dan hanya Yesuslah yang menjadi tumpuan kita. Anda perlahan-lahan dituntun, dibimbing untuk mengalami kemurahan kasih Allah, untuk mengalami bagaimana harus bersikap, meneladani Yesus, meneladani Nabi Musa. Bukan memusuhi orang lain, tetapi mengasihi dan berusaha supaya rahmat Tuhan juga ada pada orang itu. Dan kita mempercayakan semua rencana kita, semua kegiatan kita sepanjang beberapa hari ini di masa yang memang tidak gampang ini kepada kemurahan hari Tuhan, kepada belas kasih Tuhan. Nah, kita membuka diri supaya rahmat itu bisa bertumbuh, bisa tertanam dalam diri kita, yang pada akhirnya memampukan kita untuk berbagi dengan sesama kita. Kita diajak untuk bersama dengan orang banyak, terus menerus sepanjang hari ini berseru dalam hati kita, engkau adalah anak Allah, engkau adalah putra Allah. Hanya Dialah yang dapat memberikan jawaban atas kegelisahan dan juga atas harapan-harapan kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami datang kepadamu dengan segala harapan
istimewa kami para panitia, calon mahasiswa-mahasiswa yang baru yang hari ini akan memulai kegiatan ordi kami. Kami berserah diri padamu dan kami mohon rahmat dan berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan lewat permohonan-permohonan kami. Bagi pemimpin gereja, semoga para uskup, imam dan semua pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi pemimpin negara, semoga para pemimpin negara dianugerahi oleh Tuhan kebijaksanaan, kesehatan yang baik demi melayani seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi Sivitas Akademik STP Dian Mandala, semoga usaha dan upaya Sivitas Akademik STP Dian Mandala mampu menghadirkan terang Kristus kepada semua orang, serta mampu menjadi pewarta sabda yang cerdas dan berkarakter. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Pelaksanaan Ordik tahun 2021. Semoga kegiatan Ordik tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik sehingga menjadikan setiap orang yang berperan di dalamnya semakin bertumbuh dalam iman dan siap menjadi pewarta sabda Kristus di dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Demikianlah permohonan-permohonan kami kepadamu. Berkenanlah meninggalkan dan mengindahkan doa dan harapan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Pada Bakti 663 663. Amin.
berilah kami roti anggur suci, berilah kami Yesus putra-Mu terkasih, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sebab hati kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pada saat Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan semua malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan." Kristus.
Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasih dari kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria perawanan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dengan hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah kami dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa-dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita berdoa mohon damai daripadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungan dosa kami, telah perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Sungguh berbahagialah kami yang diundang ikut serta dalam perjamuan-Mu. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi berkata saja, maka saya akan sembuh.
darah Tuhan Yesus Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Bila kami mendengarkan sabda-Mu, kami tak perlu takut. Perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan melalui jalan yang sudah ditunjukkan Yesus. Berkata Putra-Mu Tuhan kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi pembukaan Ordik pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.